Saya ingin muncul generasi-generasi Batak yang berpikir komprehensif, kritis, tidak sinis. Sebetulnya orang Batak terpelajar dulu menganggap Lapotuak itu tuh agak minor. Kalau kau nongkrong di Lapotuak, berarti si Robert itu Japang-Japang itu. Marga itu harus kita jaga karena itu bukan sekedar tempelan. Itu menyangkut entitas, menyangkut identitas, juga tanggung jawab. Saya bayangkan, untuk pesta sekian ratus juta, belum lagi habis pesta mikirin rumah, mikirin ini, mikirin. Apa nggak pusing anak-anak muda ini? Si Namat sudah sekian, pesta sekian. Orang sinis nggak laku, dan biasanya orang sinis itu adalah cerminan dari kegagalan dirinya. Patun hanguluan, tois hamagoan. Horas, abangku suhunan Situmorang. Horas. Wah, apa kabar? Horas Sakadongan. Wah. Naposo-naposo khususnya kaum muda Batak yang oke. Dan kalian perlu tahu ya, sebenarnya sosok ini udah lama banget gua temuin. Dan menurut gua nih Bang, ini pandangan gua pribadi, belum pernah kan ada yang ngomongin lu Bang secara langsung di depan mata lu Bang. Iya. Iya. Nah, abang ini menurut gue pada saat gua mendarat di kawasan yang bernama Toba Dream, gua ngeliat sosok abang ini, anjir orang komplit banget. Buset. Indomie kali komplit. Super komplit. Ya, iya. Nah, maksud gue, abang adalah sosok, bisa dibilang sosok senior ya. Kalau gue bilang tua nggak enak. Nggak apa-apa. Jadi gue bilang senior Bang. Nggak apa-apa. Bahasa halus gitu. Tapi abang sangat mengerti dunia anak muda. Iya kan? Dan concern abang terhadap budaya Batak itu gue kagumin banget. Jadi bisa dibilang salah satu sosok yang membuat gue pengen bikin Batavia adalah Abang Suhunan Situmorang. Padahal abang adalah seorang pengacara. Sebutkan aja praktisi hukum aja. Praktisi hukum ya. Jadi abang ini adalah praktisi hukum. Lebih ke corporate. Tapi di sisi lain, Akadongan ya, dia ini juga seniman. Menyukai seni. Kenapa gue bilang seniman? Karena abang juga jago nulis, bahkan sudah mengeluarkan novel yang ciamik banget, yang bertajuk Sordam. Terus konsultan gadungannya Vicky. Konsultannya Vicky. Vicky, Bang, gue mau bikin album. Abang nggak? Oke, ini lagu penyanyinya. Iya. Dan kalian tahu lagu Suan itu liriknya abang ini yang di bawain ulang sama si Awen and the Group ya, Awen and the Friend, Awen Manurung tuh Bang. Oh, Siantara Foundation. Iya, bagus loh. Itu manggil gue tulang tuh. Oke. Jadi nggak usah macam-macam kok. Saya salut sama anak-anak rap itu, anak Siantara Foundation, ya kan? Keren. Nah, kalau ditilik Bang, ini kan ada perpaduan yang sangat-sangat tidak lazim. Di satu sisi abang adalah praktisi hukum, kakak baru apa Bang? Nenggolan, lu Batukup. Nenggolan ya, kakak dan adik kelas saya dulu di kampus. Tapi nggak pacaran waktu di kampus. Apa itu maksudnya nggak pacaran? Sesudah keluar, saya kerja. Saya pernah jadi wartawan majalah Hukum Forum. Bos saya waktu itu Karnilias. Jadi habis bikin liputan, kecapean. Ya ketemu di satu kedai di daerah Blok M. Kedai, belum ada coffee shop dulu ya? Dunkin. Sopo lo mendok Dunkin di son. Asaroa lagi. Oke. Roma mau Dunkin nate Dunkin. Nanti dibilang lagi promo. Nggak apa-apa biar kepancing ya. Oke. Kalau nggak kau datang ke sini ku panggil Jeko ya. Oke. Jadi kalian harus datang ke sini. Nah, terus kenapa nggak pacaran Bang? Apa emang langsung rokap? Udah, oh ini rokapku. Pacar gue waktu itu ada beberapa. Campur-campur. Berarti mitos bahwa seorang praktisi hukum itu perempuannya banyak, itu benar? Di kampus memang saya suka ngajar. Semua angkatan 70-an akhir sampai 87 di FHUKI itu masih tahu lah Bang Kau ini. Saya suka ngajar mahasiswa baru. Saya ketua departemen pendidikan di Senat. Jadi kerjaan saya adalah mahasiswa baru tuh ditentur studi. Universitas Kristen Indonesia. Ya, tapi kalau agak lebih panjang sebetulnya saya nggak suka dulu kuliah hukum. Kenapa Bang?
Agak panjang ceritanya. Sebenarnya tamat SMA saya bingung, SMA 14. Kelas 1 saya masih di SMA Pangururan, lalu saya pindah ke Jakarta, diajak loh oleh Ito. Lalu kelas 2, kelas 3 itu saya di SMA 14 dan waktu itu saya semacam mengalami kegelisahan mengenai gue ini mau apa, istilah bahasa sekarang. Ini kan anak muda jadi nggak Iya nggak apa-apa. Kalau nanti bicara saya formal banget. Iya, dan ya itu udah nanti gue curhat Bang. Oke. Nanti gue curhat mengenai keluh kesah gue membangun Batavia tapi nanti abang dulu. Ya jadi saya dengan satu teman satu SMA itu ke Jogja. Saya ngambil filsafat di UGM yang baru buka. Oh abang sempat ambil? Iya, saya menggelandang dulu di Jogja tuh agak lama. Nggak lulus. Oke. Saya juga ngambil filsafat. Saya juga nggak ngerti filsafat, cuma kayaknya keren nih. Ini kayaknya wah gitu. Padahal saya nggak ngerti. Basicnya baru keren aja dulu gitu ya. Yoi, kayak judulnya angker nih, nggak biasa nih gitu. Ya singkat cerita, teman saya itu tinggal di Jogja, dia kuliah dia juga nggak diterima di UGM, dia ngambil ekonomi. Akhirnya dia ke satu kampus swasta yang terkenal. Atma? Nggak usah sebut. Saya pernah menulis sedih perjalanan teman saya ini. Ada saya tulisan saya dulu di blog. Ya, itu tulisan itu sampai bikin nangis banyak orang ya. Oke, itu nanti kita bahas. Singkat cerita, saya kembali ke Jakarta sesudah menjual jeans, baju karena nggak ada uang lagi. Karena saya juga ke Jogja nggak disetujui oleh abang-abang dan Ito saya. Oke, for your info ya, FYI nih Akadongan. Jadi Abang Sunan ini adalah adik kandung dari Abang Buntora Situmorang. Nah, ya, itu yang paling nggak setuju saya jadi. Iya. Ya. Jadi Bang Sunan ke Jakarta itu under Buntora Situmorang. Oh, Ito saya. Dan Ito-itonya. Ito saya yang bawa. Ya. Naik Tampo Mas. Itu kapal yang sangat sedih. Oke. Kemudian saya ke Jakarta, saya ke LPKJ di TIM, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta gitu. Sekarang jadi IKJ kan. Ya. Saya ngambil jurusan yang, wow ini kayaknya keren, sinematografi. Saya ingin studi film. Padahal itu nekat juga karena studi sinematografi itu dianggap masa itu studi paling mahal dan susah. Oh iya. Susah sekali masuk di sinematografi, jurusan lain masih relatif. Betul. Yang kedua, itu butuh peralatan besar. Kamera pada saat itu tuh wow, mahal sekali. Ya. Orang bisa punya kamera itu tuh hanya orang kaya. Tapi saya nekat dan tes wawancara Tati Maliati salah satu waktu itu tokoh teater itu, tokoh IKJ. Saya lulus, tapi kemudian oleh abang saya Buntora, dia nggak setuju saya di tim. Padahal saya pikir waktu itu ini tim dunia saya. Naneng marhua do di KJ yo. Karena gondrong. Ke Kaganja do di. Memang di belakangnya kan Kalisari terkenal. Jadi sebelum itu Bang, sempatlah gua ini kan wawancarain ada namanya Ricky Malau. Ricky Malau ini anak IKJ kan? Anak IKJ. Yeah. Waktu dia mau bilang ke mamanya, aku mau seni lukis mak, katanya. Wah, pengen jadi tukang-tukang gambar kayak di Pasar Baru itu kau. Gak usah pun kuliah bisanya, mama pun bisa. Mama. Ya. Jadi waktu itu Bang Buntora langsung bilang, nama Marhua do isi. Aku udah terima, tapi butuh dong uang. Uang pangkal, uang ini. Datanglah dia kan, waktu itu dia baru bangun Lasidos. Lasidos itu dia bangun tahun 77. Oke. Saya ikuti persis, suatu ketika saya akan menceritakan sejarahnya itu. Jadi Lasidos itu one of the greatest band in Bataknis industry ya. Jack Marpau. Terus dia bilang, anak gue masih sekolah di sini. Marco kuliah sih, kan ngerti do di sini. Akan ngerti kalau di gondrong-gondrong atau? Memang kalau masuk ke tim kan saat itu kan itu semua kayak metal. Gondrong, terus kalau anak-anak teater suka ngomong sendiri. Ada yang baca puisi diam-diam. Dipikir saya itu orang gila. Padahal itu lagi latihan, Ben. Betul. Teater kan suka latihan vokal gitu. Dia suka baca sajak tiba-tiba di taman itu, orang pikir gila ini orang. Padahal itu dunia seniman. Dan jujur saja itulah dunia yang saya sukai sebetulnya. Jadi sebenarnya panggilan seni lebih tinggi sebenarnya dia. Iya, saya kira karena dari kecil memang saya lebih ke art. Saya udah suka sekali art dan media loh.
Bet. Ya. Karena sejak kecil, dan radio itu saya bawa sampai sekarang. Ayah saya dulu, bapak saya, Among. Bapak. Tahun 65 ketika pecah G30S, dia butuh informasi. Dia paksakanlah membeli radio yang saat itu sangat mahal untuk ukuran orang di Samosir. Padahal dia cuma pegawai negeri. Untuk memonitor peristiwa ini. Dan hanya saya di antara anaknya yang banyak itu yang penggemar radio. Itu radio itu bisa aku bawa-bawa itu Bet kemana-mana. Di radio itu juga saya mendengar berita banyak. Juga lagu. Saya jatuh cinta pada lagu. Juga sepak bola siaran langsung. Kotak-katik sebentar, Joko dan gol. Tapi waktu itu mutunya namanya juga radio tiga band. Nah. Philips sampai sekarang masih saya simpan. Cuman itu warisan bapak saya yang saya bawa. Serius Bang? Iya. Masih Abang simpan? Aku bawa itu sangat berkesan. Wah itu kalau anak-anak retro zaman sekarang dipoto langsung Instagram, likes-nya 2000 tuh Bang. Iya. 2000 likes tuh. Di situ saya mengenal musik-musik, dulu kami sebut musik barat. Dari mana ini? Voice of America itu dulu ada dari Singapura. Oh jadi udah ada VOA zaman dulu udah ada? Mereka untuk propaganda di Asia Tenggara, di mana-mana mereka dirikan VOA. Tapi Jakarta kalau nggak salah waktu itu tidak, karena Bung Karno kan anti sekali ke barat gitu ya. Itu satu contoh, jadi banyak sekali lagu. Dan dulu saya sangat terpengaruh oleh Melayu. Karena radio dari Malaysia. Oh iya. Dan di Samosir dulu mungkin ditarik garis lurus memang. Kuala Lumpur ke Samosir itu lurus. Ke Pangururan. Jadi malah lebih bagus suara radio Malaysia, Singapura daripada RRI. Yang dari Medan. Kemudian muncul dari Pekanbaru dan Siantar. Jadi kalau cari-cari walaupun suaranya kresek. Itu lebih banyak suara radio dari Malaysia dan Singapura yang tertangkap lebih bagus, walaupun begitu ada cuaca berubah, Bet, ada petir, itu radio juga bunyi petir, Ben. Iya. Itu bukan FM loh, Bet. Masih AM. Waduh. AM apa SW dulu tuh? SW. Oh my God. SW, Bet. Ada nanti aku tuh. I know. Ya. Jadi dari situlah kecintaan Abang terhadap seni dan media. Ya, dan saya membaca gila memang, walaupun susah bacaan. Jadi saya nggak ada yang ngajarin, memang saya suka baca, khususnya koran. Tetapi Among saya kan pegawai negeri, anaknya banyak sekali. Saya anak ke-9. Dari berapa bersaudara, Bang? 11 bersaudara. Kadang dia langganan koran, Waspada, Mimbar Umum, SIP kan belakangan. SIP. Kadang diberhentikan karena nggak cukup gajinya kan. Sedih lah saya. Akhirnya saya harus baca koran ke Lapo. Di Lapo kan nggak boleh anak kecil nongkrong. Itu kan bapak semua yang sambil main catur. Iya. Di belakang ada trio nyanyi. Nggak ada. Oh nggak ada? Lapo dulu nggak begitu. Oke. Lapo di Samosir, di Pangururan khususnya, saya bicara Pangururan. Itu tempat bapak-bapak main catur, baca koran, ngopi, ngobrol. Bukan konsep Lapo yang ada nyanyinya. Enggak, itu Lapo Tuak. Oh itu Lapo Tuak. Lapo Tuak dulu hanya buka malam, ya guys. Oke. Dan dulu Lapo Tuak itu nggak banyak. Karena ini banyak menimbulkan kontroversi ketika saya pernah menulis di Facebook. Sebetulnya orang Batak terpelajar dulu menganggap Lapo Tuak itu tuh agak minor. Downgrade. Yes. Kalau kau nongkrong di Lapo Tuak, berarti si Robert itu Japang itu. Japang. Kayak preman. Yang uneducated. Nah, sementara Pangururan kota kecil ini kan umumnya itu kan pegawai, pedagang, ya pegawai negeri kayak kompleks saya itu di Tajur itu pegawai semua, tentara sama polisi. Jadi Lapo di sanalah tempat bapak-bapak yang mengopi, main catur, baca koran. Bukan minum tuak. Tuak itu di pinggiran. Oke. Makanya kalau dibilang tuak adalah budaya Lapo Tuak, budaya Batak, itu belakangan. Dulu malah dianggap kalau kita ke Lapo Tuak, saya kan tahun 80-an kuliah, pulang ke Samosir, nongkrong, mulai muncul Lapo Tuak. Kalau nongkrong saya ke Lapo Tuak, dipanggil men sama nyokap. Tahu nyokap kan? Iya. Emak gue atau inong gue. Joey, ala itu Lapo Tuak. Japang udah disi. Dipanggil lah gue sama sepupu gue, sama ponakanku. Tulang, mulai nopung. Tulang, mulai inang tua. Aduh,
Terus aku dimarahin, Bet, aku udah mahasiswa. Mereka kok saya di Lapotuak tuh, image-nya buruk sekali. Itu ya, jadi kalau dibilang itu bagian dari budaya, enggak juga. Ada masyarakat tertentu seperti di Samosir, dulu sebenarnya menganggap Lapotuak itu downgrade lah. Ya mungkin itu juga persepsi yang keliru. Ya nggak benar juga. Ya persepsi kan bisa berapa. Tapi memang yang nongkrong di Lapotuak memang Bet nggak ada orang-orang yang dianggap quote unquote terpelajar. Oke. Nggak ada. Padahal Lapotuak tuh enak banget. Disitulah jam session kadang-kadang uning-uningan secara spontan. Hasapi, Garatung, ya. Nah kemunculan nyanyi-nyanyi trio-trio itu sesudah era munculnya trio di Jakarta. Jadi Jakarta dulu, jadi budaya trio Batak itu malah dari sini. Serius? Iya, saya boleh buktikan siapapun. Itu ketika saya akan bicara untuk Batavia di perjalanan sejarah musik. Oke, nanti masalah musik Batak ya. Nih, sekarang kita balik lagi pada saat Bang Suhunan Situmorang, seorang Sunan Situmorang dilarang kuliah di IKJ. Dan akhirnya berlabuh didaftarkan Abang Buntoro lah saya ke FHUKI, gelombang terakhir mahasiswa terakhir yang mendaftar. FHUKI, Fakultas Hukum. Diponegoro kan? Diponegoro. Gogah-gogahan, Bet. Tes lah kau. Sudah tes lah kau. Di situ orang gila itu semua. Gue suntuk banget kan, Bet. Ya udahlah, saya tahu diri lah. Ya namanya dibiayain ya. Iya, among gue nggak mampu biayakan. Iya, pensiunan pegawai negeri, ya tahu diri lah. Tes lah gue, ogah-ogahan, ya diterima. 1 semester tuh aku benar-benar tersiksa. Ini bukan gue, nggak suka gue. Tapi akhirnya muncul kesadaran, terus gue mau apa? Seandainya orang tua aku punya uang, nggak usah dulu kaya, aku masih bisa memilih. Enggak men, kita menyerah ke keadaan. Iya. Yang biayain kami sekolah dengan abangku adik itu kan ya Ito. Iya. Abang. Iya. Dan pastinya mereka punya point of view sendiri juga gitu. Ya, tapi sebetulnya walaupun saya kuliah hukum, saya membaca hampir semua ilmu sosial. Tertarik sastra, tertarik budaya, tertarik filsafat. Walaupun nggak dalam-dalam banget. Tertarik ilmu politik. Bahkan ekonomi makro, artinya semua yang dikategorikan ilmu sosial. Ya karena basically abang juga seorang yang gemar membaca gitu ya Bang, dan punya keingintahuan yang... Dan kagum sekali ke penulis dan musisi. Iya. Jadi yang saya kagumi dulu manusia itu adalah musisi. Kagum banget saya sama pemain band. Kagum banget sama penulis. Jadi dream saya dulu, saya akan bekerja di bidang yang berkaitan dengan art. Nggak pernah kepikir saya akan jadi pegawai, nggak pernah. Ada semacam keinginan untuk hidup ala hippies, Bet. Mau jadi hipster dulu? Iya. Tidak terikat ini, tidak terikat ini. Bahkan dulu saya berpikir pernikahan itu nggak penting. Wow. Ya. Saya ingin melanglang buana, menulis, memotret dan sebagainya. Tapi yang menarik dari abang adalah dan yang harus diacungi jempol adalah ketika abang mengatakan, oke, gue masuk FHUKI, walaupun itu memang suatu perintah lah bisa dibilang ya dari Ito dan Abang Buntora waktu itu. Khususnya. But you take the risk and then abang kasih tahu bahwa abang bertanggung jawab menyelesaikan itu semua. 1 tahun kuliah itu saya hancur-hancuran. Iya. Saya sebentar di kampus lalu ke tim. Karena di tim teman-teman saya yang tadinya ikut tes sama-sama dan diterima kuliah di sana. Dan abang udah ini cocok. Ya circle-nya ternyata di sana. Ya. Tapi akhirnya abang beres kan di UKI. Masuk ke tahun kedua, saya ada semacam kesadaran itu pergumulan yang sangat berat sebetulnya, Bet. Gue ini mau apa? Mau apa gitu loh. Orang tua saya kan nggak mungkin saya andalkan. Saya hanya hidup dari kemurahan hati layak-layak dan abang saya. Oh come on, saya tetap menyukai bidang ini, tetapi saya harus menyelesaikan ini. Lalu wait, apa yang terjadi? Boleh dicek. Tingkat 2 pindah ke tingkat 3, naik ke tingkat 3. Sunan Situmorang tuh udah sangat dikenal yang memberi tentir istilahnya ke mahasiswa. Wow. Ya.
Bahkan saya sampai diangkat waktu itu ketua pendidikan di Senat, juga sempat diminta asisten dosen oleh hukum agraria ini. Intinya saya berusaha membaca. Dibilang orang-orang pinter ya, pinter. Enggak pinter sebetulnya. Menurut saya enggak. Orang membaca 5 buku, saya baca 10. Orang membaca 10, saya baca 20. Itu aja. Di mana dapat bukunya? Perpustakaan. Saya penggila perpustakaan. Sebutin aja perpustakaan mana dulu. Perpustakaan Pemda DKI di Kuningan yang sekarang kompleks epicentrum itu. Iya. Itu dulu, itu kampus kedua saya. Taman bacaan tuh dulu tuh Bang. Perpustakaan Idayu, perpustakaan CSIS, perpustakaan nasional. Itulah yang saya gemari. Dan melihat buku-buku di Pasar Loak. Saya memang tertarik. Kuitang. Ya, saya tertarik sekali. Itu kalau malam bukakan. Saya tertarik sekali ke bacaan, nggak tahu kenapa. Jadi kalau dibilang peranan orang tua, nggak juga. Abang saya nggak suka, adik saya nggak suka. Bang Buntora, kau kasih selembar, terus tidur itu. Ini mah yang gidat semua itu menjabat. Termodok-kodok dah kata. Artinya beda bahasanya alasannya gitu. Dia bingung, aku kan sempat tinggal di rumahnya. Kenapa kau bisa kuat kau membaca dan minum kopi? Apa ya, kalau selebar aku baca, terus ngantuk saya. Bagi saya juga sampai sekarang ini tanda tanya ya. Anak saya laki-laki juga nggak suka baca. Walaupun kuliahnya selesai dengan IP bagus dari satu kampus hukum. Tapi anak saya nomor 3 khususnya si bontotku itu kayak saya, pembaca. Ya. Walaupun dia eksak dulu IPA, dia suka bacaan, dia suka sastra, dia suka history, culture. Juga dia menyukai musik-musik yang saya suka. Jadi kami itu biasa mendiskusikan, bayangkan. Dia SMP itu sudah hafal puluhan lagu Queen. Queen ya? Queen. Wow. Liriknya dia hafal loh. Dia terkagum sekali Queen. Gue kan gila banget sama Queen. Iya, I know. Gue juga gila melihat Zeppelin, dia nggak terlalu suka. Tapi U2 kan gue suka banget. Dia juga suka banget dan dia hafal beberapa lagu. Tapi kakaknya sama abangnya enggak. Makanya saya bilang, manusia itu unik. Unik manusia itu. Tidak selalu like father or like son. Atau sebaliknya. Jadi kalau dikatakan seorang anak itu bandel itu karena bapaknya, enggak juga. Enggak boleh kita gegabah karena orang tuanya kurang mendidik. Oke, faktor rumah itu penting, tetapi kita tidak boleh menilai orang hanya karena misalnya si A penjahat itu karena bapaknya, orang tuanya. Itu stigma lama. Nggak saatnya lagi, itu kuno karena manusia itu sangat complicated. Betul. Khususnya sejak saya mulai tertarik membaca filsafat. Ya. Juga saya tertarik psikologi. Oke. Problem-problem manusia walaupun psikologi populer. Jadi sastra saya. Sebetulnya manusia itu sangat rumit dan unik. Saya nggak suka pandangan-pandangan yang simplistis menggampangkan manusia. Seperti? Misalnya, ya itu seperti yang saya bilang tadi, si Robert itu bandel, itu karena dari rumah. Nggak benar itu orang tuanya itu. Si Robert. Kalau benar orang tuanya mendidik, nggak begitu. Nggak boleh. Orang tuanya bisa baik kalau si Robert dasarnya. Dan itu ada di hukum, di kriminologi, delinquent itu, menyimpang gitu perilakunya. Oke. Ya, jadi nggak boleh itu ya. Dongan-dongan, adik-adik kaum muda, jangan suka menggampangkan menjudge orang. Saya menulis waktu itu kasus Reinhard Sinaga, walaupun saya tidak kenal orang tuanya yang menggemparkan dunia dengan kasus Manchester. Dia orang tuanya banyak sekali dibully sampai ibunya menderita sekali. Saya tidak kenal orang tuanya, tapi saya bilang, kalian gila ya. Kelakuan Reinhard yang dianggap memalukan, amoral karena dia bla 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 itu lalu kalian kaitkan ke orang tuanya. Aduh, kau pikir gampang manusia? Siapa sih yang tidak ingin anaknya normal? Hah? Siapa sih yang mau anaknya jadi seorang homoseks pembunuh misalnya? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Nggak ada yang juga ngajarin. Emang orang tuanya homoseks, anaknya jadi homoseks? Kan enggak. Belajar, membaca, membuka wawasan. Agar tidak gampang menjudge orang. Gitu. Dan itu udah common banget di kelakuan kita ya. Selalu dibilang orang tuanya. Iya. Itu kan unfair. Kita menghukumi orang yang belum tentu bersalah gitu loh.
Betul. Saya nggak suka pandangan-pandangan seperti itu. Mending orang tuanya Bang. Kadang-kadang yang marga Sinaga diledekin juga. Karena semua marga Sinaga tertekan batin waktu itu. Dikaitkan lagu ini dikait. Gue bilang, ih. Oh, marga Sinaga kau ya? Oh, saudara si Renat dong. Tertekan batin semua marga Sinaga. Yang tidak tahu menahu. Betul. Kenal Reinhardt juga enggak. Betul. Tetapi dalam kaitan itu, saya juga berkali waktu di Batak Pos, koran terbitan Jakarta dulu yang cukup bagus, saya menulis tentang marga. Jadi saya situng orang, kalau saya melakukan ulah yang memalukan, semua situng orang kan kena. Itu Jadi, uniknya Batak ya Bang ya? Ya, saya marga X, ulah saya buruk, semua marga X akan kena. Hati-hati. Jadi sebetulnya agak panjang, melebar pembicaraan kita, jadi nggak fokus, Bet. Nggak. Ya, marga itu harus kita jaga karena itu bukan sekedar tempelan, bukan sekedar fam. Itu menyangkut entitas, menyangkut identitas, juga tanggung jawab. Saya situng orang, harus saya jaga perilaku saya agar situng orang yang lain nggak malu. Betul. Itu sebetulnya kan bagus. Bagus dong jadi pengendali. Iya. Kalau saya mau korupsi, kalau saya mau begini, pasti nanti kalau ketahuan viral, sekarang kan dikit-dikit viral. Iya. Semua situng orang akan terpukul dan mengecam saya, aduh saya berdosa ke mereka. Dan hebatnya orang Batak Bang, mereka ini nggak chauvinis ya, maksudnya nggak chauvinis juga. Otokritik. Betul. Mau melakukan otokritik. Iya, bahkan kayak misalnya aku Simanjuntak. Ketika aku melakukan sesuatu yang memalukan Simanjuntak duluan yang ngajar gue. Iya. Ya. Bukannya dibela, lu salah ya, lu yang gue hajar. Makanya kan selalu gitu. saya bilang Batak itu unik dan complicated. Ya. Jangan juga satu sisi kau nilai Batak. Dan saya termasuk yang anti loh dengan sebutan hotel-hotel kosong itu. Anti saya. Kenapa Bang? Oke lah, mungkin ada yang cemburu, ada yang sifatnya nggak bagus, selalu sinistik. Ya. Tetapi apa semua orang Batak seperti itu? Itu kan generalisasi namanya. Iya. Itu nggak boleh, masyarakat terpelajar nggak boleh generalisasi. Itu pandangan kuno. Ya. Nggak boleh, saya bilang. Karena apa? Stigma itu nanti terbawa oleh generasi muda. Mungkin adik-adik atau dongan-dongan di sini juga kepengaruh. Bahwa Batak itu hotel, gitu. Hosem, latte, tel, elat, segala macam ini. Sikap kritis bukan berarti kita hotel loh. Sikap kritis itu berbeda dengan sinis. Ya. Sinis itu tujuannya destruktif. Ya. Akhirnya merusak. Kritis tidak, konstruktif. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Tetapi bagaimana membedakan kritis dan sinis? Ini yang kurang. Ya. Karena apa? Pendidikan di Indonesia tidak sejak awal membangun pola pikir yang kritis. Bahkan kita hanya satu arah. Kita memprotes guru dianggap kurang ajar. Harusnya murid-murid itu harus dibiarkan berpikir bebas. Yang diajari adalah harus ada nalar. Harus logis. Jadi kalau misalnya saya memprotes guru, harus saya mampu memberi alasan saya memprotes. Misalnya ini kali ini adalah ini. Menurut saya enggak. Guru nggak boleh langsung memarahin saya. Kamu melawan guru, bukan. Guru harus bilang, menurutmu gimana? Begini Bu, gini. Walaupun itu mungkin salah, tetapi guru harus mengembangkan pemikiran kritis saya. Itu satu contoh sederhana. Ya. Nah, kembali ke soal ke Batak, dunia Batak. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin juga ada pengaruhnya dari kecil. Bapakku itu, amungku itu kan masih zaman dulu tuh masih berlaku di sana tokoh-tokoh adat. Jadi misalnya dia tokoh di Sipituama orang Sipituama, ya. Tapi kalau ada marga lain bertikai soal perbalohan wilayah, tanah, ya, sawah, ribut karena pengairan, juga sampai ke perkawinan, kawin lari nggak disetujui marga X, burunya kawin ke marga Mangalua lah ya. Itu si bapak itu, si Among itu sering dipanggil untuk semacam mediator. Dan ini gue sebel banget dulu. Aku yang diajak, Be.
Padahal aku lagi main bola, anak kampung. Aku dulu terkenal pemain bola sampai tanganku 3 kali Patah. Saya gila main bola dulu. Gila musik, gila main bola. Gila ya. Jadi saya lagi tanding, kalah lagi, Bet. Taruhan itu, Bet. Walaupun kadang utang, bayar hari Rabu. Hari Rabu tuh pekan besar, ada kemungkinan kita punya. Tapi komit, kami bayar loh. Harus bayar? Ya. Integritas? Integritas. Kalau kata Pak Mona. Nah, jadi lagi main bola, tiba-tiba dipanggil, Bet. Amo, beta, dongan hijau. Udah begini tuh, Bet. Ajaklah si ini. Homa. Oke. Berkali-kali saya dibawa ke forum-forum adat seperti itu, menyelesaikan sengketa dan kata orang sekarang tuh, gue manyun sebenarnya, Bet. Di kampung itu nggak ada yang gue kenal ya. Jadi harus hanya mendengar rapat adat yang, ya aku nggak ngerti apa yang mereka bahas. Tapi lama-lama itu menciptakan satu image impresi tersendiri. Ya. Ada sebetulnya forum di masyarakat Batak ini yang bagus sekali. Bagusnya apa? Sengketa diselesaikan lewat pembicaraan. Ya. Lewat rapat dipimpin oleh seseorang yang dianggap istilahnya itu kredibel. Ya. Ya. Padahal yang bersengketa misalnya marga X dengan marga Y, kok marga Situmorang? Mungkin agar netral. Ya. Nah kemudian tradisi ini menghilang. Gak ada lagi. Jadi dulu. Berarti dari situlah sebenarnya aku kan bertanya-tanya kenapa sih Abang kan sebenarnya dari muda juga udah hijrah ke Jakarta kan. Bahkan Abang SMA aja di Jakarta. Iya, SMA saja. Tapi kok Abang sosok yang menurut gua cukup paham gitu loh. Segala sisi tentang budaya Batak. Akhirnya memang saya tertarik dan ketika masa kuliah saya pulang. Libur kami kan dulu nggak sistem kayak mahasiswa sekarang SKS. Iya. Kami kan dulu sistem paket. Lama sekali kuliah, paling cepat 6 tahun. Iya, betul. Apalagi sekolah hukum itu. Jadi liburnya itu lama gitu. Saya pulang. Oke. Di Samosir, saya masih banyak menemukan tahun 80-an itu upacara-upacara adat yang menarik. Upacara saruma tua, orang meninggal. Upacara maokal holi, upacara perkawinan atau pesta ujuk. Ya. Saya mengamati itu. Dari kecil juga saya sudah suka melihat. Makanya saya sangat gila ke Gondang. Karena dari kecil udah akrab dengan Gondang Sabangunan. Iya, Gondang Sabangunan. Uning-uningan. Uning-uningan saya akrab dengan opera Batak yang generasi sekarang nggak kenal lagi itu. Ya pertunjukan teater keliling. Iya. Ya. Jadi biar kalian tahu Batak itu juga punya yang namanya opera ya, Bang ya. Punya. Gila loh, ya. segila Sebetulnya itu semacam tonil teater ya. Ya. Ada nyanyi, ada cerita, ada tari. Betul. Tumba ya. Sayang itu hilang juga. Kalah oleh teknologi TV dan bioskop. Ketika TV dan bioskop masuk ke pedesaan, opera tersingkir. Sebetulnya itu seniman-seniman asli. Yang punya idealisme, yang punya panggilan, ketertarikan gitu. Nah, jadi Abang pulang kampung pas libur kuliah? Saya sering melihat upacara-upacara itu dan si Among ini ke Ulaun ini, ke ini. Saya sering menemani dan bertanya. Kebetulan juga saya memang agak senang mendengar cerita dari kecil. Jadi tidak sesudah SMA sampai SMP di Panguruan tuh Among ini atau Bapak ini sering saya minta coba ceritakan dulu Batak zaman dulu. Coba dulu opung dulu bagaimana. Coba dulu ini. Sekarang dia komplain juga, ayo sudi sukuni, capek kali dia. Sudi sukuni ho. Tapi dia nanti mau menceritakan sambil Among saya ini walaupun pegawai negeri, dia jago sekali main hasapi. Oke. Itu yang saya sesali sampai sekarang, saya nggak bisa main hasapi. Dia kan main hasapi, andung-andung yang sedih-sedih itu diceritakan. Jadi itu memori itu yang nempel. Memori itu yang nempel. Kemudian saya akrab dengan dunia Batak di Samosir. Terbiasa melihat upacara-upacara adat sampai upacara-upacara mistis. Pemanggilan roh, itu masih saya saksikan. Oke. Sordam itu kan agak mistis endingnya novel saya betul. Karena saya pernah melihat Parsordam memanggil roh. Percaya atau tidak percaya,
irasional atau sejenisnya. Saya menghargai culture. Oke, ini bicara Sordam nih Bang. Abang ini kan juga membuat sebuah karya yang menurut gua shocking lah Bang ya. Abang membuat karya sebuah novel berjudul Sordam yang berlatar belakang budaya Batak. Dan tokohnya manusia Batak. Keluar dari seorang praktisi hukum. Apa yang ada di kepala Abang ketika gua harus menulis sebuah novel? Semasa kuliah sebetulnya saya sudah menulis artikel hukum, artikel budaya, dan cerpen. Oh gitu. Ya. Apa panggilan ekonomi atau panggilan bakat? Kalau aku dulu nulis cerpen karena miskin Bang. Kalau aku enggak. Gitu ya. Saya nggak termasuk susah selama kuliah karena ito-ito saya sudah 3 yang menikah. Abang saya 2, jadi saya gampang dulu nodong-nodongin mereka. Oke. Hari ini pindah ke rumah ito ini, besok pindah ke sini. Jadi relatif. Dan Buntora waktu itu dengan Lasidosnya sudah berjaya. Wow, sedang rekaman mereka tuh bisa juta katanya. Jadi saya dikit-dikit dulu ke studionya, ke Murni Record. Nggak ada duit ke sana. Nggak ada duit ke sana. Udah tahu dia. Harohanggi. Nanti kulihat proses rekamannya, ini buntutnya. Kasih duit lah dia kan. Jadi aku dulu termasuk royal masa itu, walaupun bukan karena orang tua kaya. Ya intinya nggak susah lah ya Bang. Jadi sebenarnya tapi nggak kaya, nggak. Ya nggak susah lah. Ya. Nggak susah itu kan bisa dipersepsikan macam-macam. Tapi jangan salah loh, ini menginspirasi adik-adik dongan-dongan anak muda. Dan ini saya sering bilang ke anak saya yang laki-laki itu, kritik saya. Kau kemanjaan, kau nggak maco. Ini dong maco. Kenapa? Tahun keempat, kan kuliah tuh hampir 6 tahun. Gue bilang, Bapak tuh sudah mandiri loh. Saya nggak dibolehin kos, harus tinggal di rumah itu abang segala macam. Saya pengen kos, Bet. Gue bilang, teman gue enak banget yang kos. Gue pengen kos, tapi nggak ada yang dari mana duitnya. Gue bisa kos dengan cara apa? Menghasilkan gue dengan cara mengajar. Saya ngasih tentir, saya mengelatih menulis paper, menulis skripsi. Padahal saya belum pernah. Saya belum sarjana. Tapi saya sudah menguasai teknik menulis. Karena apa? Semua bisa dipelajari. Dengan saya mengajar anak-anak kampus lain, tidak anak UKI. Kalau di UKI saya nggak mau terima bayaran. Kau boleh cek. Saya nggak pernah mau terima bayaran. Tapi di kampus-kampus lain, anak-anak hukum kampus lain yang kesulitan, misalnya hukum Islam, hukum dagang, hukum perburuhan, itu dulu agak dianggap angker gitu ya. Saya mengajar, itu dibayar, walaupun nggak murah. Dari situ saya bisa membayar kos-kosan di daerah Pramukasari dan layak. Saya bisa beli buku, bisa beli kaset, saya penggila musik. Sound systemku dulu waktu itu udah lumayan. Saking banyaknya order dulu, saya sampai sakit, tumbang, usus ngelipet. Aduh. Saking capeknya saya, banyak sekali order. Akhirnya saya dibawa pulang, dilaranglah saya kos. Jadi balik lagi ke rumah itu. Yes, saya sedih banget karena saya sakit. Hampir itu harus dioperasi katanya, ususnya ngelipet. Gimana nggak ngelipet, begadang melulu, kopi, nasi goreng tek-tek malam. Ya. Pola makan juga berantakan ya Bang. Mie instan, men. Kopi, mie instan, belum lagi rokok gitu, begadang, tumbang, wet. Otak jalan terus. Tapi ada yang saya banggakan, saya sudah nyari duit ketika saya umur, dan saya tidak lagi meminta-minta. Nggak minta-minta lagi, termasuk menyelesaikan kuliah. Serius Bang? Boleh. Dari tingkat 4? Iya. Itu gue bilang ke anak gue, nggak kayak lu sih cemen lu, badan lu aja ini, apa dong. Ya itu kan zamannya beda, bukan soal itu, men. Nah, itu balik lagi ke novel Sordam. Iya. Itu kan sebuah novel yang ku bilang shockingnya itu. Kalau aku kan ngeliat dari banyak aspek, Bang. Ya ini yang bikin seorang ini, terus jadinya begini. Nah, terinspirasi dari apa sih, Bang? Tiba-tiba gua harus bikin novel nih, Sordam ini gitu loh. Pertama kali kepikiran tuh. Oke. Jadi begini. Saya waktu itu sudah bertekad begini, saya akan nyari nafkah dari, katakanlah, bidang saya hukum. Tetapi saya tidak akan jadi pegawai negeri, tidak akan jadi jaksa, tidak akan jadi hakim. Dunia advokat juga sebetulnya nggak terlalu tertarik, konsultan mungkin lebih tepatnya. Ya.
Itu lebih berarti ke hukum bisnis kan gitu. Jadi saya mendalami itu. Sampai sekarang kan abang sebagai seorang corporate lawyer kan. Walaupun saya tetap advokat, tetapi saya lebih suka mediasi. Menyelesaikan persoalan, jangan sampai ke pengadilan. Saya lebih suka walaupun fee-nya lebih kecil. Ada kepuasan. Saya tidak suka memperlebar masalah, saya ingin justru settling. Saya ingin cepat selesai, happy kedua belah pihak. Beda sama yang sebelah-sebelah ya. Bukan, ada rasa puas gitu loh. Aduh, gue top banget nih, gue bisa bikin mereka berdamai. Walaupun fee gue kecil, tapi gue merasa, ya ini dia sebetulnya fungsiku di sini. Oke. Itu bedanya. Tapi saya tidak perlu mengkritik yang tidak sama dengan saya. Itu masing-masing. Itu kan masalah ini apa ya? Passion mungkin. Betul. Nah, tetapi itu saya masih tetap bermimpi atau di sini saya ingin menulis novel, menulis banyak cerita, menulis banyak esai, mencipta lagu, membuat lirik, bahkan film. Oke. Satu lagi yang pernah aku bilang sama kau. Gue terobsesi punya radio, Pengen punya radio bang ya. Berarti sekarang bisa bikin podcast dong, Bang. Enggak, radio ini, stasiun radio ini khusus musiknya tuh klasik rock. Gitu. Tapi udah nggak ini bang, udah nggak visible bang. Oke, tapi masa itu, jadi saya akan nyari duit. Satu-satunya usaha yang mungkin saya akan bikin adalah, dan saya sukai adalah stasiun radio. Waktu itu ya? Ya, konsepnya saya sudah punya. Itu nanti musik-musik klasik rock, ada topik-topik yang dibahas tuh yang serius tapi lucu. Entertaining lah dialog-dialognya. Kemudian the history of rock and roll. Ya, kayak gitu-gitu loh. Iya. Tapi ternyata M97 lah ya. Ternyata mahal sekali. Iya. Saya pernah coba dengan uang. Nggak dapet bang. Udah abang kata nggak visible dan bikin radio tuh sekarang harus grouping. Iya betul. Kalau abang cuma main satu segmen mati. Gitu memang. Loh. Enggak, itu satu. Terus kemudian saya juga ingin punya media cetak. Pengen punya majalah atau koran? Either one. Oke. Tapi isinya begini. Okay. Bikin film, bikin recording, saya tidak pernah berniat membangun firma hukum yang gede. Gitu loh. Jadi kalau ke arah entrepreneurship, abang justru pengen punya hal-hal yang berhubungan dengan media dan seni ya? Yang kau kerjakan itu selama ini. Emang yang gue kerjain apa bang? MRA, ya. Abang jangan buka-buka dong. Bisnis radio, ya. Kemudian itu kan yang kau tekunin itu sebetulnya gue jealous sama lo. Masa sih bang? Gue jealous. Jangan lo pikir gue nggak jealous. Gue cemburu. Si Robert ini ya, usia muda dia langsung bisa menekuni apa yang dia sukai. Saya kemudian menyukai hukum. Ketika ternyata memang banyak yang menarik tetapi akhirnya 15 tahun ini kan saya lebih banyak jadi speaker atau trainer. Dan gue pernah nunjukin ke abang kan bahwa hukum itu bisa kok dibawa ke ranah entertainment. Ya. Waktu itu abang pernah gue bawa ke sebuah radio yang sama sekali. Aku sebut aja Radio Cosmopolitan FM. Iya kan pernah. Tercemplungkan aku jadi penyiar di situ. Iya, bayangin aja nih Akadongan ya. Nih ngomongin hukum, orang Batak, marga Situmorang ngomongin hukum. Lahir di Samosir di kampung. Lahir di Samosir di kampung, siaran di Radio Cosmopolitan FM. Dengan segmennya siapa, Bet? Wanita karir? Wanita karir, Usia? Dings 2535 kan. Iya. Dan itu segmennya Dings. Abang tahu Dings nggak bang? Tahu. Double income, yes. no kids. No kids. Dan teman siaran abang siapa? Indra Herlambang, Moza Paramita. Bayangin nggak Kadongan? Ya. Abang kita yang strong ini harus tampil bahasa gaul, ya, dengan kosakata yang lagi dianggap ngetop, bahasa gaul. Itu tapi si Robert. Bang, kau bisa bang? Ya bisa sih Bet, tapi masa bang kau jadi apa ya Bet ya? Udahlah bang. Aduh, bayangin tiba-tiba Bang Sudan ngomong, itu pidana, Bo. Pakai Bo tapi. Jadi harus menyesuaikan dengan bahasa-bahasa wanita. Tapi kan di situ kita membuktikan, Bang. Elemen ilmu apapun, ketika kita mau bawa sesuatu yang mendidik dan menghibur, itu bisa. Bisa. Kalau saya sih prinsipnya gini saja. Sebetulnya kita kenapa sih tidak fleksibel? Ya, oke. Saya pernah loh mewakili Situmorang Lubanahor, ketua Situmorang Jabodetabek. Kan kami 7, Situmorang Sipituama ini. Oh iya, apa ya? Situmorang Pades, Situmorang Lubanahor,
Situmorang Suhut di Huta, Siringo, Sitohang, 3 kan. Saya mewakili Situmorang Lubanhoror pernah. Bayangkan di forum adat saya sok ketuaan gitu. Oke, rapat-rapat adat. Yang lebih tua, lo among, nauli among, jadi boharo namong, bapak. Tapi keluar dari situ, kita bisa anak gaul. Iya. Kita bisa ngoceh, kita bisa bicara musik rock, jazz. Saya penggemar semua musik. Jadi kita harus adaptif ya Bang ya? Adaptif. Teman saya banyak perancang, banyak seniman, banyak yang saya nggak cocok, sorry. Saya nggak cocok bergaul dengan politisi. Oh, kurang cocok ya Bang? Saya nggak cocok gitu. Auranya nggak cocok ke saya. Padahal mungkin banyak juga politisi yang bagus. Yang katakanlah ingin membuat Indonesia lebih baik. Tapi nggak tahu kenapa. Mungkin saya terlanjur a priori atau udah. Saya nggak cocok dengan politisi. Agak sama kita Bang. Ya. Ya itu tadi mungkin karena a priori lah. Kan kita sebenarnya kan manusia itu tidak boleh mengeneralisir kan. Iya. Tetapi gini, apalagi politisi itu kan menganut satu asas tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Bagi saya tuh ini manusia ondel-ondel ya. Nggak ada prinsip gitu loh. Oke. Saya suka manusia punya prinsip. Saya suka manusia yang punya idealisme. Saya suka manusia yang punya garis gitu loh. Yeah. Kalau hanya karena kepentingan saya bisa mencela-mencele seperti Sanggar lagu Merdalan Lagu Marsada Sada. Sanggar itu ditiup angin ke sana, ditiup angin ke Oh itu artinya? Ya. Sanggar, hebat. Terus gue bilang, apa nilai kita jadi manusia kalau kita atas nama kepentingan kompromi terus nggak ada value, yang nggak menarik. Nah saya bisa bergaul dengan bahkan dengan dunia preman. Saya boleh grup-grup Ambon, grup K, grup NTT, grup Papua, grup preman-preman di Jakarta ini saya bertemu. Bergaul juga ya Bang ya? Mereka minum, itu minum. Ya. Gak apa-apa. Semua saya temenin. Yang saya nggak cocok hanya itu, politisi. Politisi. Ya, saya nggak cocok. Nah, nggak tahu kenapa. Akadongan juga kalau kalian seneng baca-baca Facebook, kalau istilah anak sekarang Facebooker, ya. YouTuber. Ini Facebooker dulu nih. Gue cukup mengagumi abang kita Sunan Situmorang. Dia ini punya artikel-artikel menarik tentang dunia Batak dan budaya Batak yang menyangkut juga ke anak-anak muda Batak. Jadi banyak kegelisahan anak muda Batak. Entah kenapa apa abang ini punya six sense atau memang abang punya pengalaman sendiri. Tapi banyak artikel-artikel Bang Sunan ini yang sangat menyangkut ke anak-anak muda Batak, kegelisahan anak-anak muda Batak, abang tuangkan di Facebook. Oke. Ada apa sih Bang? Abang ada tanggung jawab? Kenapa Bang tiba-tiba pengen sharing tentang semua ini nih ke anak-anak muda Batak? Begini. Jadi anak-anak muda, kaum muda, walaupun mungkin sudah married, ya usia masih muda nggak apa-apa. Saya bilang kaum muda. Saya menyelami kegelisahan kaum muda ini. Betul. Saya menyelami. Saya berusaha untuk masuk ke dunia anak muda ini. Baik anak muda yang lahir di kampung, di perantauan, di Jakarta, yang anak muda yang... Saya pindahkan diri saya ke mereka. Apa yang mereka pikirkan sekarang? Perkawinan Batak itu dianggap ribet, mahal, berat sekali. Terutama masalah sinamot. Ya. Saya bayangkan, untuk pesta sekian ratus juta, belum lagi habis pesta mikirin rumah, mikirin ini. Anak itu kan kasihan, kalau orang tuanya mampu. Kalau tidak mampu, harus mereka semua yang menyediakan itu. Terus kenapa harus membebani anak-anak ini? Gitu. Oke. Ya. Jadi gue tuh pro anak muda banget. Gitu. Saya pengagum adat, tetapi banyak sekali yang saya amati salah paham tentang adat dan nggak mengerti makna adat. Yang terjadi adalah adat itu seperti seremoni yang wajib, tetapi maknanya kurang. Makanya apa? Saya bilang makin kering, makin distorsif. Adat kan sebetulnya satu
tata, aturan. Perkawinan Batak bisa dibuat sederhana dengan lengkap suhini apang naopat, lalu kerabat-kerabat terdekat, tulang, bona tulang robot, kerabat terdekat, bisa. Tetapi kan sekarang image anak muda ini kan pesta Batak itu semua harus pakai seragam mama-mama. Yeah. Harus ini. Yeah. Bahkan calon pengantin pun bisa dinilai nggak ada rupanya berliannya calon parmain itu. Itu sampai kasus sangge-sangge itu kan sedih saya kan. Betul, yang itu waktu itu. Saya ya. sedih gitu loh. Saya kecewa gitu kan. Apa nggak pusing anak-anak muda ini? Si Namat sudah sekian, pesta sekian. Mama maunya harus di gedung anu. Karena masa mamanya siapa mampu? Gitu loh. Bet. Akhirnya apa? Kita makin kehilangan makna. Yang ada adalah pamer dan persaingan. Anak nisi robeti ya i gedungah hadu kawin dua. Hebat tiap pesta naik. Terus aku pun ikut-ikutan gitu. Dan gue maksa gitu, Bet. Anak gue paksa. Atau calon menantu gue paksa gitu. Agar bisa gengsi gue sama dengan lo. Minimal menyamai lo gitu. Kan ini yang terjadi. Dan ini sering kritik saya di kumpulan warga. Dan itu abang merasa ini hal yang harus segera diperbaiki. Segera. Kalau tidak anak-anak muda Batak akan perlahan-lahan meninggalkan. Betul. Jadi saya nggak salahkan juga kalau banyak anak-anak muda Batak anti adat Batak, anti marga. Saya bisa paham, tetapi saya coba jelaskan. Nggak perlu kalian anti marga, nggak perlu kalian anti adat. Sebenarnya begini, yang terjadi adalah kesalahkaprahan. Orang-orang tua ini, gitu. Kenapa terjadi salah kaprah? Saya tadi juga membahas itu dan di beberapa program Suan. Ya, oke. Aku juga harus jelasin bahwa Bang Sunan ini sekarang juga mengasuh sebuah Dipaksa Vicky. Iya. Mengasuh sebuah program yang judulnya adalah Suan, which is itu adalah Suara Suhunan. Dan itu live-nya di Toba Dream TV. Ya, itu Vicky itu yang maksa. Itu punyanya Bapak Vicky Sianipar. Ya. Mana si Vicky itu? Nanti kita todong si Vicky ya. Dipaksa itu dia udah bikin Toba Dream TV. Gue udah bilang sama Vick, gue nggak berbakat. Tapi itu gila loh Bang. Maksud gue nonton Suan ya, nonton acara Abang itu suatu hal yang banyak dibutuhkan. Karena cerita sedikit Bang ya. Semenjak aku bikin Batavia ini, semakin banyak juga kegelisahan yang aku tahu kan dari anak-anak muda. Iya kan. khususnya. Kau potong dulu ya. Iya. Aku pembela kalian ya anak-anak muda ya. Ya. Jadi anak-anak muda ini banyak sebenarnya kegelisahan-kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu banyak banget adanya di Suan. Ya. Gitu loh. Kalau di Batavia kan abang tahu sendiri lah. Gua kan manusia packaging. Bukan dong. Itu nggak apa-apa. Itu saya kagum ke Bataviamu itu. Kenapa? Abang bisa kagum? Kau mengangkat Batak dengan pendekatan pop. Oke. Anak muda banget gitu ya. Dan itu udah pas, itu udah porsinya gitu loh. Kalau kau nanti bicara tentang ruhut-ruhut nih ada kabur semua ini anak muda ini. Sok tua lo bet lo digituin. Sok tua sama sok pinter. Dale aja kau digituin. Ini si Robert ini kawan lama. Ini yang mencemplungkan gue dan gue sangat respect sama abang ini karena ya di sosok abang inilah sesuatu yang gue kagumi mengenai budaya Batak semua lengkap di beliau. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang budaya Batak, pengen banyak yang ditanyain Bang, kan banyak banget Bang. Aku mamaku Situmorang, bapakku ini bisa nggak kawin sama ini? Oh itu kan hal-hal yang nggak bisa gue jawab Bang, siapa gue gitu kan. Nah tadi nanya ke Sordam. Iya Sordam. Jadi ibaratnya kalian harus cari ya novel Sordam itu, udah habis memang Bet dan saya tidak mau cetak ulang. Tapi ada e-booknya dong. Saya nggak tahu siapa yang nerbitin ini. Itu bukan saya yang menerbitkan e-booknya itu. Itulah dunia digital, dunia internet. Saya mau menangis karena itu ya. Nggak. Aduh bang. Jadi ya kalau saya mau sedikit agar dianggap berjiwa besar, orang mau dapat rezeki dari situ, sudahlah. Sudahlah. Ya. Lu jauh sih, gitu aja. Batia. Ya, jadi saya menekuni dunia hukum. Saya jadi konsultan untuk company dengan honor yang gak gede-gede.
cukup-cukup makan lah, Beb. Inilah dari orang Batak ya. Dari orang Batak itu justru kita orangnya humble, merendah. Bukan yang pamer-pamer gue punya Lamborghini. Emang gue gak punya. Iya, enggak. Lu gimana sih lu? Emang kalau lu punya lu mau pamer, Bang? Gue gak punya. Enggak, kalau lu punya lu mau pamer. Enggak. Masalahnya belum punya. Enggak lu doang. Jangan-jangan kalau gue punya gue pamer juga. Kalian lihat lah ini Lamborghini ini. Tangannya jangan gini dong. Oke, sorry. Kelepasan. Ya. Nah, Tadi ini kita bicara Sordam. Saya tidak mau mengecewakan mereka. Ya, saya sudah disekolahkan. Inong saya menjual kalungnya agar saya bisa membayar uang pangkal dan sebagainya untuk menambahi uang yang dari Bank Buntora. Saya harus menghargai ini. harus. Jadi saya selesaikan sekolah hukum dengan baik, Ya. bahkan saya dianggap guru dosen gadungan. Gaduh. Karena sering nongkrong di Pulau Gadung nggak ya? karena saya mengajar Ya. ya. Saya harus ingat ibu saya, bahwa ibu saya dulu sampai menjual. Jadi saya nggak boleh menyia-nyiakan. Ya saya menekuni pekerjaan. Walaupun saya pernah kerja di dunia jurnalis, tapi tetap dunia hukum. Dan begitu saya kerja, ini untuk menginspirasi adik-adik saya atau dongan-dongan anak muda. Gaji saya waktu itu nggak besar, tapi saya sisihkan sebagian untuk inong gua. Dari gaji itu gitu. Tapi saya tetap bisa menikmati ini, menikmati ini. Saya hanya, inong saya sebetulnya nggak butuh duit itu. Tetapi saya hanya mau menunjukkan, ya nggak sia-sialah perjuangannya. Ya. Terus namanya inong saya kan orang Parhuta, Samosir. Walaupun dari tahun 59 dia sudah ke Jakarta. Saya belum lahir. Ada itoknya tentara, pindah. Jadi dia mengunjungi itoknya ini. Jadi ibu saya buta huruf tapi berani ke Jakarta tahun 59. Gue belum lahir, Be. Tulang saya itu akhirnya meninggal cepat. Dimakamkan di Kalibata. Makasih ya, Di. Emang Visi Coffee ini, Bang. Keren ya. Keren Visi Coffee ya. Thank you, Mbak I. Sebetulnya saya manusia yang gelisah. Gelisah. Tapi kegelisahan yang tadi saya bilang itu bukan membuat susah orang lain. Saya usahakan untuk tidak susah. Jadi derita ini kutanggung sendiri. Apa deritaku? Saya tidak cukup puas hanya menekuni bidang hukum ini. Saya ingin menulis, saya ingin begini, saya ingin bikin lagu, saya ingin bikin film. Coba ditarik-tarik kan diri gue tuh, gitu. Saya nggak cukup puas kalau saya hanya ini, misalnya lawyer top, hanya lawyer top. Enggak, ada kegelisahan lain. Jadi makanya saya menulis. Jadi itu sebenarnya adalah panggilan-panggilan. Aku tidak mau mengatakan itu panggilan whatever you name it, tapi itulah kenyataan. Jadi saya sebenarnya manusia yang gelisah dan Pardijabo atau kakakmu, ya mungkin dia udah give up. Sebetulnya dia nggak gampang untuk memahami itu, walaupun boleh kau tanya, aku tidak pernah nyusahin istri. Nggak pernah. Aku mau mengerjakan pekerjaan apapun agar istri tidak capek. Dan saya sangat memprotek istri. Tapi istri juga harus menghargai suami. Kira-kira gitu loh. Konsep gua ya gitu ya. Saya adalah manusia yang gelisah. Saya bisa tiba-tiba nggak tidur hanya karena ingin menuliskan sesuatu. Jadi namanya apa itu, Ben? Itu panggilan seni lah, Bang. Panggilan jiwa-jiwa seni Abang masih. Saya bisa akrab dengan Vicky, emang ada keuntungan material. Itu nanti kita bahas tuh, Bang. Enggak, artinya nggak ada. Nggak Tapi ada. saya bisa nyaman. Bisa membahas culture budaya Batak, adat, musik ke Vicky itu bisa sampai jam 3 pagi. Iya. Jam 3 pagi berdua. Gitu loh, kan aneh. Taktik tuh, terus kita bicara alam, bicara kepedulian Tanah Batak segala macam. Itu nggak kami buat-buat, Be. Iya, itu aja gua sampai bingung kok ngeliat kalian. Nggak kami buat-buat itu. Sampai sempat Abang sama Vicky datang ke Terus-menerus ke Samosir. ke Samosir. Melakukan gerakan-gerakan gerakan 1000 pohon. Nggak ada tujuan kami untuk misalnya cari nama lah, mau caleg lah, mau calon buk. Nggak ada, itu murni gitu. Karena ini kampung halaman ini harus disayangi, Danau Toba ini harus disayangi. Ini kan luar biasa ini gitu loh, heritage ini. Ini Tuhan kasih balik sekali ke orang Batak gitu loh. Dikasih alam yang sangat indah, dikasih kita leluhur-leluhur yang jenius, nggak sempurna ya.
kita harus kritis. Ada tatanan adat yang luar biasa. Itu kaya sekali. Dan kami ada kepedulian ke sana. Gitu. Kita menyayangi itu semua. Kita menyukai tradisionalisme, tapi bukan berarti kita tinggal terus-menerus di situ. Tapi gue penasaran deh Bang, gue kan udah kenal lu lama, kenal Vicky juga lama. Tapi belum pernah gue tanya nih Bang. Ya tanyalah. Asal muasal Abang, ini kan Abang gue liat sangat suportif ke gue pada saat gue bikin Batavia. Ya. Bahkan dari dulu Abang sangat suportif terhadap Vicky Sianipar, bahkan ke Toba Dream-nya. Pertama kali kalian kenal tuh di mana sih Bang? Sama Vicky? Launching novel Sordam. Oke. Aku sudah beli albumnya Vicky. Terakhir dia meluncurkan Tongam, featuring Tongam. Iya, si Michael itu. Iya, yang album. Michael ya itulah ya. Gue bilang, ini anak keren. Oke. Musikalitasnya oke nih gitu loh. Saya belum tahu bahwa dia anaknya yang punya Misa Cargo. Oke. Saya nggak melihat. Ini anak keren. Ini yang gue mau. Ini yang gue mau gitu. Walaupun saya ikut terlibat di proses rekaman-rekaman Lasidos volume 1, 2, 3 dengan bicara ke Bang Buntora. Iya. Ini yang gue suka. Jadi pertama kali Abang denger dulu karyanya. Iya. Dan Siapa ini? Kawan satu ini. Ya, gitu. Lalu aku kontak dia lewat, kalau nggak salah lewat email apa? Oh Abang kontak? Iya. Gue sebut, gue suka karya lo, gini. Terus di situ saya mau launching novel debutanku dan baruhannya itu, bukuku Sordam itu. Aku ketemu di sini. Cocok. Terus gue bilang, Enggak, Abang email terus disambut sama dia? iya, langsung sambut. Kayak ketemu chemistry gitu loh. Oh. Terus gue kasih ke dia. Ku sebutin begini konsep novelku ini. Dia tentang tokoh Batak, sekolah hukum dari Samosir juga. Ada yang mengatakan itu epigon lu atau sebetulnya dia tokoh ideal saya. Parhuta-huta tetapi pikirannya maju dan humble. Dia bisa kemana-mana tetapi tetap ciri hutanya kuat. Saya selalu bilang ke naposo-naposo. Saya kan sering juga dipanggil untuk pembicara di gereja-gereja. Betul. Termasuk gereja kalian. Iya, Jaka Sampurna ya. Jaka Sampurna. Aku lulusan. Gue dulu Naposo HKBP Jaka Sampurna. Jadi kan aku bicara ke mereka. Kita bisa jadi Batak, tetapi mampu berkarya di seluruh dunia. Iya. Tidak kehilangan root kita. Iya. Lu kalau suka uning-uningan, kalau lu suka adat, lu suka tortor, lu suka marga, lu suka... Bukan berarti membatasi lu jadi manusia universal. Oh come on man. Iya, iya. Dan saya sangat kagum dengan orang-orang India, walaupun di India karena sistem kasta banyak sekali ketimpangan sosial. Terlepas dari itulah ya. Yes. Banyak sekali penulis-penulis India yang saya kagumi dan saya koleksi, baik esai, pemikiran, novel-novel India itu saya suka. Karena apa? Mereka selalu menceritakan tentang keindiaan mereka dengan juga ada kritik gitu. Dan seluruh dunia menyukai. Betul. Lah, berarti saya menawarkan Batak itu juga isu internasional. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Iya. Lalu ada juga kegelisahan tentang profesi. Saya kan sempat advokat, walaupun lebih ke perdata. Pidana saya hindari. Teman lah yang ngerjakan. Jadi kantor kami, kalau pidana, teman. Kalau perdata, saya. Sanalah kalian kalau pidana ya. Ya, karena urusannya agak ribet. Ya. Agak dilematis sebetulnya jadi pengacara itu. Kita sudah tahu dia penjahat, tapi kita harus bela. Atas nama hak-hak hukumnya. Itu kan atas nama hak hukumnya. Tapi pengacara tetap penting. Bayangkan kalau tidak ada pengacara. Oh, tidak ada ILC. Bukan itu. Orang bisa dijebloskan ke hukuman, tidak ada yang membela. Padahal belum tentu dia bersalah. Betul. Jadi pengacara penting. Tapi ini profesi yang sangat dilematis. Nah, si tokoh yang saya ciptakan ini namanya Paltibonor dan saya bikin Marganadea karena teman saya dulu di Samosir itu ada beberapa Marganadea yang gue simpati. Ini marga yang gue simpati gitu loh. Oh iya? Ya. Kenapa harus Marganadea? Saya juga bingung kenapa nggak saya bikin Situmorang, men. Nadea. Gitu. Ini marga nggak terlalu banyak tapi dia bagian dari Parna.
Singkat cerita, kampungnya itu Tanjung Bunga, dekat dengan Panguran. Memang tempat saya bermain karena teman-teman saya orang Tanjung Bunga banyak. Jadi lumayan valid Saya ya. sangat terkesan dengan kampung ini. Kampung tua ini sebetulnya. And Tanjung Bunga. beautiful. Dulu itu batu-batu tua. Sekarang udah diganti dengan kayak di tembok gitu loh. Ya. Dulu tuh batu-batu tua, jadi sangat unik gitu ya. Perjalanan si tokoh ini jadi lawyer dengan bersusah payah segala macam. Lalu singkat cerita dia kerja di satu firma internasional dan dia ditugaskan di Singapura. Dan dia juga berkenalan dengan wanita bule, perempuan barat yang bekerja di Bank Dunia. Tapi dia sebetulnya juga mengalami kegelisahan tentang profesinya ini. Konflik juga dengan konflik dalam arti dia itu ingin mencintai kekasihnya. Tapi satu sisi dia Yang juga, bule ini. ya, tapi satu sisi juga ada pacarnya juga orang Jawa. Tapi dia juga satu sisi belum siap membuat ibunya kecewa karena umumnya ibu-ibu Batak apalagi yang tinggal di hutan ikat tubuh Batak doh amang. Itu hampir semua dan kita nggak boleh menyalahkan itu. Hampir semua suku juga begitu. Orang Tionghoa Iyalah. kawin sama orang Tionghoa. Itu kan harapan. Orang India maunya kawin ke orang India. Orang Jawa maunya kawin ke itu biasa. Jadi jangan bilang orang Batak itu ya. Enggak. Itu semua. Naluri ya. Ke dongan-dongan, ke adik-adik. Jangan langsung salahkan mama. Iya. Kalau bilang kau amang ikut tubuh Batak doh amang. Ah mama ini kuno kali. Enggak. Itu naluri gitu. Dia ingin juga yang dengan satu etnisnya agar culture-nya sama, bahasanya sama. Walaupun parlemennya orang Batak banyak sekali yang berkonflik dengan mertuanya. Tapi jangan takut. Di suku lain pun itu terjadi. Nggak kalian lihat itu sinetron-sinetron India itu apa tuh namanya itu? Hall Number Badai. Telenovela. Telenovela. Artinya ini isu yang terjadi hampir semua suku. Jadi jangan kau bilang orang Batak ini, jangan. Ya nggak boleh sempit. This is human problem. Gitu ya. Nah, kembali ke si tokoh Palty Bonar tersebut. Dia mau idealis tapi agak susah. Dia mau kawin ke pacar yang dicintainya. Dia memikirkan ibunya. Lalu dia by accident harus kawin dengan perempuan Inggris tersebut. You know I mean by accident. Iya. Ya dan mereka tinggal di Singapura. Suatu ketika mantan pacarnya berujawi roh to Singapura. Terjadilah apa yang disebut dengan CLBK apa tuh Pak? Cinta lama bersemi kembali. Tengsin man istilahnya. Istrinya marah. Pisah. Divorce. Dia nggak siap. Stres. Akhirnya ditinggalkan, dia resign dari kantornya, dia kembali ke Jakarta. Di Jakarta dia bingung. Sudah mamaku bikin kecewa. Istriku juga meninggalkan aku, anak gua satu-satu yang dibawa juga ke Inggris. Dia gamang, dia bingung gitu. Selama di Jakarta. Pada saat itu situasi politik di Indonesia, apa yang disebut dengan peristiwa kuda tuli. Apa itu? 27 Juli, penyerbuan kantor PDIP. Oh iya. Lagi itu ngeri tuh. panggung demokrasi itu. Nah dia sebetulnya hanya karena, gila ya ada aktivis-aktivis di Indonesia yang keren, yang peduli ke negara ini. Sementara gue apa sih, gue selama ini cuma mikirin diri gue. Dia nonton itu, dia salut ke aktivis-aktivis itu gitu loh. Dia jadi, dan orang-orang seperti ini saya yakin banyak di antara dongan-dongan. Kagum gitu. Gue salut loh ngeliat sini. Terlepas dari kemudian tokoh-tokoh tersebut mengecewakan. Pada akhirnya. Ya. Tapi saat itu dia kagum ceritanya. Iya. Lalu dia nongkrong di lokasi tersebut. Di kantor partai yang kemudian digerebek, diserang, dihancurkan oleh rezim Soeharto itu. And sejak itu dia missing, hilang. Sementara ibunya di kampung di Samosir di Tanjung Bunga itu menunggu anak siap pudannya ini. Ini dia dua anak. Di mana anak saya itu? Sampai dia mau meninggal dia sebenarnya udah tua. Ceritanya. Gimana anak saya itu? Saya berengon ni anak kido bakekku asoi kuburau. Itu kan bikin panik. Abang-abang itu-nya, saudara-saudaranya. Dicari lah. Sampai suatu ketika anaknya inang udahnya berinisiatif pergi ke suatu paranormal atau parsordam.
inisiatif sendiri. Ya. Di mana? Dulu ada Persordam di Harian Boho. Saya pernah lihat. Kalian percaya atau tidak percaya? Persordam itu dulu ada beberapa di Tanah Batak. Dia bisa memanggil roh. Dia bisa memanggil seseorang, walaupun seseorang itu sudah mati atau masih hidup. Suaranya persis. Tapi umumnya Persordam adalah orang yang punya kemampuan Six sense lah ya. Iya, dan buta. Sorry, tidak melihat. Dia kan, Persordam itu satu alat tiup bambu. Itu sudah dilarang oleh gereja. Karena dianggap ulau si pelebegu mau manggil-manggil roh. Tetapi dahulu saya kan suka mengorek orang tua. Sordam itu dulu medium yang sangat umum dipakai kalau mencari orang. Bahkan bisa juga katanya dulu untuk, kalau saya ada cowok nih, si A naksir si B, cewek. Untuk mengetahui hatinya si B bisa ditanya lewat Sordam. Jadi tondinya si B ini bisa ini. Ngomong, wow. Aku cinta kau, maunya kau ke aku, kira-kira begitu. Nggak mau, kau jelek. Misalnya. Jadi kalau kita googling Sordam ini keluar tuh Bang, ada bentuk, coba dulu tes dulu ya. Hardoni bisa main Sordam. Enggak, gue pengen lihat bentuknya Sordam. Dia begini, suling begini. Nggak apa-apa, biar anak-anak. Bambu. Anak-anak juga pada ini. Kalian googling dulu Sordam. Ya, Sordam. Itu suaranya agak gimana ya? Nada rendah terus. Oh. Dan sedih, agak gini serem. Nih. Gitu. Guys, nanti kalian googling ya. Gini nih Sordam. Jadi singkat cerita, dia pergi ke Persordam. Tapi tidak disetujui atau tidak diketahui oleh saudara-saudaranya. Ya, diam-diam lah. Si Paltibonar ini. Dia hanya biasa itu di kampung. Asukum maju datu, gitu kan. Terus? Lalu sesudah Persordam itu diceritakan bahwa dia sudah hilang, sudah mati. Hah? Oke. Dalam peristiwa tersebut. Dia nangis-nangis, dia datang ke kampung itu menceritakan itu. Terus ada yang bilang, ini orang mabok nih, semalam kebanyakan minum tuak ini kawan nih. Ngaco nih orang. Artinya saya mau mengatakan begini, terserah kepada pembaca, apakah sepupunya Paltibonar itu layak dipercaya, omongan si dukun layak dipercaya, atau tidak. Jadi, saya kembalikan ke pembaca. Jadi lebih jelasnya lagi harus kalian baca ya novel Ya, Sordam. sayangnya dalam edisi hard copy-nya memang udah nggak ada. Tapi e-booknya bisa dilihat walaupun bajakan. Dan saya sudah berapa kali deal sama penerbit, terus saya bilang, saya belum tertarik edisi cetak ulang karena saya mau kasih tahu ke dongan-dongan, tapi jangan menyurutkan minat kalian menulis ya. Sebetulnya penulis di Indonesia itu kurang. Sedih sekali. Ya. Sedih. Makanya saya nggak bergairah menulis dalam bentuk buku. Bayangkan, royalti hanya 10%, itu dibayar per 6 bulan, terus kita juga nggak bisa tahu pasti berapa yang dijual, berapa yang dicetak. Tapi abang udah tahu sekarang generasi sekarang sudah ada e-book dan audiobook. Tahu. Audiobook? Audiobook saya belum pernah coba, tapi kalau e-book saya punya. Sekarang udah zamannya audiobook bang. Ya. Aku udah 3 kali bacain buku orang, 2 bukunya Aswendo. Oke. Jadi audiobook ini bang, sekarang konsepnya audiobook per tonton. Kayak podcast. Iya, tapi ini audiobook. Jadi total orang bacain buku. Nah anyway, berarti ini konsep abang ceritain ke Vicky waktu itu. Belum, baru at a glance, artinya sepintas. Ini Vicky tentang begini. Vicky langsung, oke bang, gue siapkan konsep launchingnya keren. Serius? Belum ketemu tuh? Udah ketemu. Oh, ketemu. Ngobrol. Enggak, dari email-email itu harusnya ketemu sama Vicky. Di sini. Di Vicky Sianipar Music Center. Langsung dia siapkan, langsung dia ini segala macem. Terus gue kasih bukunya. Dia langsung baca semalaman. Sampai pagi, tuntas. Lahirlah ide dia waktu itu, openingnya seperti apa. Dokumentasi saya agak kurang. Waktu renovasi rumah, hancur semua dokumentasi saya, termasuk video acara itu, launching Sordam itu. Itu Vicky bikin acara keren banget. Oke. Di mana, Bang? Di sini. Oh, di sini. Indonesian Beauty. Tamunya sekitar 300, undangan saya sekitar 300 orang.
Dan buku itu boleh dicek. Apa koran Surabaya, Bet? Jawa Pos. Jawa Pos. Dia sempat bestseller loh di Surabaya. Bestseller di Surabaya. Dan mostly dan tidak sedikit orang-orang non Batak juga baca. Justru pembacanya non Batak. Wah. Di Medan malah dia nggak sukses. Yang sukses dia di Surabaya, di Jogja, di Semarang, di Jakarta. Di Medan enggak. Oke. Tapi karena kekecewaan bahwa beginilah ternyata dunia bisnis buku. Kemudian buku itu saya cetak dengan teman-teman komunitas Save Lake Toba Community tahun 2000 berapa, Bet? Kami teman-teman membuat Save Lake Toba Community. Itu bareng Vicky juga ya? Enggak, itu teman-teman yang lain. Itu buku saya dedikasikan untuk SLTC. Jadi setiap pembeli buku itu dia berarti menyumbang satu pohon. Wow. Dan pohon itu kami tanam di Samosir. Walaupun kemudian dicabutin oleh orang yang sirik. Dicabutin, men. Tapi saya nggak. Ya apa-apa. Kita kan udah nggak patah hati. Udah berusaha. Saya kan tetap menggugah kalian naposo-naposo, dongan-dongan kaum muda Batak-Batak keren. Peduli lingkungan melalui penanaman pohon, melalui peduli ke sekolah. Saya mau loh pulang ke Samosir itu, masuk ke SD karena ada teman guru atau SMA teman guru. Saya diminta kayak semacam memberi motivasi, bercerita, memberi motivasi. Itu anak-anak SD, anak SMP suka sekali. Nanti mereka membangun mimpi. Iya, dan emang abang kan kalau udah ngasih apa inspiring story itu anak-anak muda pada seneng kan, pada dapat karena abang jangan tahu minder, tetapi juga jangan si penggaron. Nggak usah minder. Gue selalu bilang, gue anak kampung loh, gue bangga banget. Sorry pakai gue biar kalian. Batavia emang gitu, Bang. Ya. Walaupun ada beberapa yang bilang kita boleh dari kampung, kita boleh miskin, nggak perlu minder. Iya. Kita boleh minder kalau apa? Orang tua kita melakukan perbuatan aib. Maklum kalau kita minder. Tapi karena faktor kemiskinan atau kesederhanaan kita jadi minder. Amin. Ini kita berdua nggak ada yang dari keluarga kaya loh. Amin. Benar, saya bukan motivator. Ngapain kita minder karena kehidupan ekonomi kita sederhana. Tetapi ketika punya sesuatu juga nggak usah kita langsung dipanggarkan gitu loh. Pagi bilak-bilak kon. Ngapain? Masih banyak orang kaya gitu kan, malu kita gitu kan. Ya natural aja. Kita nggak perlu malu, kita nggak minta-minta ke orang kok supaya makan. Ngapain kita minder? Makanya banyak juga kritik gue ke lirik-lirik lagu Batak. Itu udah harus diakhiri. Alaniha bugu soki. Oh come on. So what? Lu karena miskin lu jadi ditinggal cewek lu gitu. Berarti cewek lu matre dong. Tinggalin aja. Ngapain dipikirin cewek kayak gitu? Dipikirin. Lu cari dong cewek lain yang mencintai lu dengan sejati, Bo. Yo. Iya. Aku bilang ya kedongan-dongan khususnya karena poso. Jangan pernah minder karena miskin. Katakanlah sederhana. Dulu itu miskin, dulu napogus. Sekarang kan ya sederhana aja gitu. Pacarmu tidak mau menikah dengan adat yang sederhana, cari yang lain. Yeah. Kau yakinkan, kamu butuh cintaku atau pestanya? Yeah. Harus pandai kalian. Main cantik ya, Bang. Laki-laki Batak itu harus macho, men. Macho bukan fisik, mindset. Tenang kau, hidupmu akan kubikin berwarna nanti. Colorful. Padahal maksudnya pindah-pindah kontrakan. Nah, balik lagi nih Bang. Terlepas dari abang dipaksa sama Vicky lah ya. Ya. Kan kalau aku lihat abang suportif banget nih sama kegiatan-kegiatan anak muda yang meningkatkan kayak media-media Batak gitu kan. Apalagi sekarang kita tahu Vicky lagi bikin Toba Dream TV. Dan tiba-tiba... Kau juga kedukung? Iya, Batavia juga kan, walaupun media aneh-aneh kan Batavia. Keren nih, anak gue suka banget. Bang, yang bilang Batavia media Batak hipokrit banyak Bang. Oh iya? Banyak. Aduh, jangan gitu men. Karya itu men. Gue salut loh si Robert ini.
Salut gue ngeliat dia ini. Gue bilang anak gue, kan dia tanya, Bang Robert itu siapa? Oh keren itu si Robert itu. Kreatif. Dan punya prinsip. Ya. Gak bisa dibeli itu orang, gue bilang. Nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Ada misalnya orang punya duit buat, ayo wawancara dulu aku. Terus datang si Robert nanti, siapa kau rupanya? Udah ada yang nanya bang, udah habis kok 2M bikin Batavia ini. Terus kenapa kok nanya? Itu yang gue suka dari si Robert. Kadang-kadang gue panggil ini dengan gaya Batak, Robert! Memang Robert, emang nama gue kan nggak ada R-nya. Emang R-O-B-E-T, bukan Robert. Banget. Nah gini, tadi sesuai dengan pertanyaan Robert ya. Kenapa aku dukung Vicky, kenapa aku dukung komunitas-komunitas, kenapa aku mau bicara kena poso gereja-gereja. Iya kenapa sih bang? Dan saya tidak mau minta bayaran. Betul. Saya bukan memuji itu yang itu yang gua anggap abang agak sinting tuh di situ. Saya tidak mau minta bayaran, walaupun disediakan honornya, walaupun misalnya mereka mengundang saya harus di puncak. Iya. Mereka retreat, sekaligus saya diminta memberi motivasi, juga habatakon, culture, dan membangun karir ke depan. Saya nggak mau minta bayaran. Kalaupun dipaksa, saya bilang, oke saya terima, nanti ini kolekte saya ke gereja ini, tapi harus ditulis. Saya membantu Robert, saya membantu siapapun. Saya prinsipnya begini, makanya saya nggak suka kalau dibilang Batak hotel, because I'm not. Dan banyak sekali teman saya yang keren-keren, keren dalam arti roha. Banyak sekali teman saya yang ada orang sakit, patungan yuk. Ada orang mau sekolah, biaya sekolah. Sekarang aja biaya siswa agak terhenti, saya nggak pamer-pamer. 15 tahun ini saya mensupport beberapa orang. Betul. Ya, bukan saudara. Menurut saya sebetulnya inilah Batak. Makanya saya marah kalau dibilang Batak itu hotel gitu loh. Kalau saya kritis, bukan berarti saya jealous. Saya peduli. Saya kritik misalnya Pemda Samosir. Bukan karena saya jealous, ngapain gue jealous? Kita pengen membangun. Saya ingin ada koreksi. Dan saya punya nalar. Oke. Tadi Robert bilang, kenapa Bang mau membantu ini? Ya senang aja ngelihat anak-anak muda ini, orang-orang ini kreatif dan berkarya gitu loh. Kan gue bangga gitu kalau banyak anak-anak muda Batak ini yang di bidang apapun. Iya. Di bidang apapun dia tampil, dia jadi seseorang yang dia peneliti, dia penulis, dia you name it, whatever you name it. Gitu. Musisi, pembuat film, antropolog misalnya, budayaan, penulis puisi. Saya kan support. Abang bangga ngeliat itu ya? Sangat bangga. Sangat bangga. Gitu. Jadi kalau kau bilang, Bet, kenapa Bang suportif ya? Ya gue bangga dong kalau ada orang-orang Batak yang maju gitu. Maju dalam arti, ya itulah ukuran maju itu kan relatif ya. Kalau saya yang mau kreatif, terutama kalau dia mau peduli. Itu yang kalau penting. dia mau inspiring others. Iya. Saya suka. Oke. Saya di beberapa gereja diminta naposo-naposo itu karir ke depan, saya cerita apa adanya. Karena saya juga konsultan untuk company-company yang juga PMA. Apa yang harus kau siapkan? Misalnya bahasa Inggrismu harus bagus. Kau ingin lawyer, kau harus kuat membaca ini, kau harus kuasai bahasa ini. Kita kasih tahu. Itu aja. Tapi bukan berarti saya sukses juga dalam hal lain. Itu yang saya bilang tadi. Ya kan sukses kan banyak Bang para ininya lah. Enggak, jadi aku mau cerita gini. Abang udah sukses Bang kalau di mana? Enggak. Bagi saya gini aja. Saya seorang Kristen yang moderat. Ya. Cara saya beragama itu agak aneh. Agak aneh itu saya lebih suka hubungan yang personal. Iya dong. Jadi bukan harus lewat keaktifan di gereja, walaupun itu saya dukung. Istri saya kan suka aktif di gereja, saya enggak. Tapi sebetulnya saya seorang yang menyukai religiusitas saya. Saya sangat terkesan dengan ajaran Kristen tentang jadilah terang dan garam. Artinya apa? Mestinya kita bisa dong bermakna untuk yang lain. Terang dan garam. Garam itu kan sayur tanpa garam. Hambar kan? Hambar. Nah, agar kita meaningful, walaupun hal-hal kecil, jadilah
dongan-dongan adik-adik bermakna. Ini yang tidak bosan-bosan saya sampaikan. Tetapi jangan kalian balik ya. Ala diri sendiri udah gimana, anaknya udah jangan. Itu orang-orang sinis, saya nggak suka. Saya nggak suka orang sinis. Saya suka orang kritis. Iya. Apalagi kalau mampu memberi argumen dan terutama pikiran positif. Saya menyukai kritik. Tapi jangan diembel-embeli dengan nggak ada otakmu, masa kok gini aja nggak tahu. Bodoh, kenapa? Itu menyedihkan. Iya. Jangan. Ngapain? Kritik-kritik aja gitu loh. Biasalah bertutur, berbicara, berpikir dengan gaya intelek. Iya. Gaya intelek itu apa? Dia berbobot. Kalau dia menolak sesuatu, dia kasih alasannya. Iya. Bukan langsung mau menghajar, bukan langsung mau menghakimi, menghukum, bukan langsung mau membal-bali. Itu gaya preman, men. Itu gaya preman terminal. Mending premannya kelas mafia. Ini betul. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu, saran saya kita buang karena nggak keren. Ya, setuju. Nggak keren, percayalah. Orang sinis tuh nggak laku. Nggak laku orang sinis. Orang kritis laku. Ya. Baik di pekerjaannya, dia kan terus-menerus mendevelop dirinya. Tapi dia kritis. Ya. Orang sinis nggak laku dan biasanya orang sinis itu adalah cerminan dari kegagalan dirinya. Itu yang saya amati. Sangat menusuk saudara-saudara. Suka sinis, ketus, nyinyir. itu cerminan dari kegagalan diri sebenarnya. Makanya saya bilang nggak perlu kita menyesali misalnya kalau kehidupan ekonomi kita sederhana. Orang tua kita, kenapa kita harus minder? Ya. Kita layak minder kalau orang tua kita nggak becus dalam arti perilakunya bikin malu, moralnya nggak ada, atau kriminal, atau koruptor. Oke, malu. Silahkan malu ya. Malu, tapi kalau orang tua kita hidup sederhana, ya lo harus bangga dong. Tetapi juga lo nggak perlu menyindir-nyindir orang kaya, ngapain? Ngapain kita menyindir-nyindir gitu loh. Mau pamer-pamer dia silahkan pamer situ. Puaskan di situ. Berapa harga outfit lo? Suka-suka kau lah gitu. Itu aja. Mar Nike, mar Adidas, pero lomom. Ya. Itu yang saya ajarkan ke teman-teman kaum muda. Tampil aja lu diri sendiri. Lu pasti keren. Iya. Percaya diri, nggak perlu lu minder, nggak perlu jadi pretender, nggak perlu jadi apa yang disebut dengan social climber atau pansos. Iya. Asosongan nah hebat tau. Ku bikinlah jamku ini, ku bikin ini, ku bikin ini. Tapi untuk itu misalnya saya harus ngutang. Jangan. Bisa-bisa aja. Biasa aja gitu loh. Kita berharga bukan karena itu. Betul. Ya. Saya bicara seperti ini karena saya membuktikan. Enggak, ya kan abang juga pengen anak muda Batak juga berkembangnya bener gitu loh. Kaya nggak salah loh. Iya. Oh kalau bisa kalian kaya-kaya, why not? Tetapi nggak usah juga norak gitu. Kita kayak padi menunduk aja. Makin berisi dia katanya makin nunduk. Kan keren. Dan leluhur kita orang Batak kan sudah mengajarkan itu. Entah tahun berapa itu, abad berapa itu. Patun hanguluan, tois hamagoan. Pantun itu perilaku yang beradab, yang sopan, yang rendah hati. Kau akan selamat dimanapun kau kalau memiliki sifat-sifat itu. Tetapi kalau kau tois, kalau saya tois, congkak, angkuh, sinistik, hamagoan, akan banyak masalah yang dihadapi. Keren kan leluhur kita orang Batak itu? Keren, gue bilang, makanya gue kagum. Ya. Dan gue gali terus, gue maknai terus terlepas dari ada beberapa yang tidak lagi relevan dalam konteks kini. Dan abang sudah menularkan itu ke gue yang akhirnya gue juga jadi melihat ini semua keren dan harus diulik. Ya iya, walaupun misalnya ada hal-hal yang nggak relevan lagi dengan zaman, misalnya pandangan-pandangan atau aturan-aturan begini, ya nggak apa-apa. Tetapi sebetulnya banyak hal yang menarik dari warisan leluhur itu ke kita. Dan terus layak dikulik ya bang ya? Yes, kenapa harus malu jadi orang Batak? Kenapa malu pakai marga gitu? Bahwa banyak Batak, dulu tuh banyak sekali pencopet orang Batak di Jakarta. Aku pernah korban. Dirampok uang, kalung. Pemberian inong gua lagi. Sama rata-rata kau, di Mesarian. Tongdo? Iya sama aku sama anak abangku lagi waktu itu. Mau ke rumah nemburunya dia. Tongdo ya rapok? Yambil dah men. Ya, Le.
Dapeton malah dapeton. Saninuk kudun le. Diri bak men. Ada bekas. Tapi apakah saya jadi membenci Batak? Ya picik dong saya. Masa karena ulahnya si bodat itu jadi kusamakan semua orang Batak perampok, pencopet. Nggak boleh begitu. Itu ulah dia personal. Saya pernah korban. Tapi bukan berarti saya harus jadi membenci Batak. Ada perilaku orang tua yang tidak becus ke ibunya, lalu dia membenci Batak, dia tutup marganya. Ngapain? Persoalan pribadi kok jadi persoalan etnis? Sampai ada yang bilang mau cuci darah supaya darah Bataknya hilang. Come on, kasihan banget. Ada bang. Ada. Orang terkenal lagi. Temen anak-anakku ada yang orang tuanya divorce, jadi nggak mau pakai Batak, nggak mau ngaku Batak. Gue bilang kenapa? Dia benci banget pak, karena papanya begini, saudara-saudaranya begini, opungnya juga. Terus opungnya yang bermasalah, bapaknya yang bermasalah, udaknya, nemburunya yang bermasalah. Terus itu mewakili Batak semua. Keliru kawanmu itu. Boleh dia kecewa sebatas yang tertentu ini. Bukan berarti semua Batak jadi kena. Itu kan picik gitu loh. Nah, kalau begitu sebetulnya yang perlu kita kembangkan, berpikir lebih komprehensif, lebih dewasa, ya, lebih jernih, kritis. Saya menyukai adat Batak, walaupun saya bilang ada beberapa yang terutama pelaksananya nggak tepat. Ya. Tapi apakah setiap anak saya nanti kalau menikah harus kawin adat Batak? Oh, saya moderat loh. Kalau anak saya bilang pas, saya mau kawin ala nasional aja cukup gereja, ya oke toh. Gak apa-apa. Terserah. Saya nggak akan mau maksa begini. Tapi mau saya memang adat Batak. Tapi kalau anak saya bilang misalnya, I don't need it. Ya oke, kau harus merdeka dengan itu. Artinya begitu. Jadi ada yang menganggap saya pemuja adat Batak. No, man. Pengagum iya dong. Pengagum iya, saya kagumi karya leluhur itu. Dan memang gila, gokil bang. Gokil, aduh. Mereka bikin sistem sosial yang bagus. Di zaman itu, kita nggak tahu tahun berapa itu. Kok bisa mereka berpikir membuat aturan, sistem, perkerabatan, aturan ini, berikut juga petua-petua dan filosofi hidup. Bagi saya itu top. Kita aja di zaman ini udah banyak fasilitas, bolehnya cuma nyala. Baca viral-viral, baca situs-situs berita, nyala. Oi, gini loh, oi. Gue bilang, gila ya, sementara leluhur gue nggak tahu abad berapa itu hidup. Mereka mampu menciptakan aturan-aturan, kearifan-kearifan. Dahsyat. Ukir itu ada maknanya, ulos itu ada maknanya. Kita apa yang kita bikin sekarang? Apa? Kita cuma download aja. Iya. Kita cuma tinggal jari aja. Bukan berarti manusia kini tidak banyak karya, ya banyak. Tapi itu kan karya-karya orang-orang kreatif. Ya kita jadi orang kreatif dong. Atau minimal kita berpikiran positif. Dan mengapresiasi seni. Yes. Mengapresiasi karya. Mengapresiasi karya. Bukan. Jangan bilang hotel. Jangan. Jadi hotel no ya bang? Jangan. Ya. Nggak bagus itu hotel. Wah, kalau ada orang sinis, biarkan itu jadi problem dia. Jangan kita ikut-ikutan sinis. Itu aja sih. Nah, terakhir bang. Oke. Apa yang abang harapkan dengan acara yang sedang abang asuh sekarang dengan Suan nih bang? Seperti yang lo tau Bet, Suan itu kan Vicky yang, gue bilang Vicky yang maksa. Bang, gila lu bang. Gini. Apa yang lu sampaikan selama ini itu perlu diketahui yang lain-lain. Warisan lu apa sih bang? Ya buku nanti Vicky. Nggak cukup. Itu sangat perlu. Bla. Oke. Saya hargai. Saya mau lewat program. Sebetulnya Suan itu kan nama judul lagu kolaborasi saya dengan Vicky. Ya, kalau kalian tahu Suan, Mas Suan. Saya menulis lirik, Vicky yang minta kepedulian menanam pohon, terutama di Bonapasogit kita, ya. Kita peduli ke ekosistemnya. Jadi terus Vicky bikin Suan jadi suara suku. Nah itu Vicky tuh, bukan saya ya.
Saya mau menanam sesuatu yang sifatnya immaterial. Immaterial. Berbagi pengetahuan. Saya mau menanamkan value. Menanamkan nilai yang menurut saya baik. Menurut saya baik tentang Batak, baik tentang posisi kita sebagai warga negara ini, baik juga sebagai, kalau Anda Kristen ya Kristen, kalau kalian agama lain ya di agama lain. Kenapa kita tidak jadi orang yang berusaha baik, minimal tidak menyusahkan orang tua, tidak menyusahkan sanak saudara, tidak menyusahkan masyarakat di sekitar kita, tidak menyusahkan negara misalnya. Tetapi kita harus kritis. Negara pun bisa dikelola oleh orang-orang yang koruptif dan manipulatif. Gak apa-apa, kita kritik. Nah, anak-anak muda dalam konteks ini khususnya orang-orang Batak, saya ingin muncul generasi-generasi Batak yang berpikir komprehensif, kritis, tidak sinis, ya. Terus ada karyanya dan dia humble gitu ya. Dia suka melihat orang berkarya. Dia senang mendukung orang berhasil. Itu yang mau saya tanamkan. Kita buang ego kita. Semakin kita mau memuji karya orang lain, memuji perbuatan orang lain, sebetulnya kita sendiri juga nilainya itu bertambah. Percayalah kalian. Dan di Suan itu abang juga berbagi ilmu juga ya bang ya? Ya, pengetahuan tentang adat, tentang hukum adat, misalnya tentang waris. Tentang sinamot waktu itu. Sinamot, tentang pengertian subang, toka, apa sih semua reason dibalik itu, alasan-alasan itu. Jadi intinya adalah saya suka ngelihat orang muda yang kreatif, yang humble, yang mau mengakui kehebatan orang lain gitu. Saya suka memuji orang kalau memang dia baik. Ya. Tetangga saya, dekat rumah saya ada tukang tambal ban halak kita, halak karo. Dia bekerja keras sampai sering gue lihatin. Dia tuh bukan servis motor gitu. Itu bisa bekerja bisa-bisa. Terus gue bilang, luar biasa semangat kerjamu. Aku hormat loh sama kamu. Amang buruan. Aku hormat sama kamu. Kerjanya tiap hari penuh dengan oli. Tapi duitnya banyak gitu. Jangan salah kalian. Dia punya 3 tempat seperti itu. Dan dia mempekerjakan orang-orang yang butuh pekerjaan. Ya. Bagi saya dia keren. Kerjanya itu servis motor, khusus motor. Hidupnya bergumul dengan oli-oli tiap saat dan bekerja keras. Gitu. Tapi saya bilang, respect. Kaget ya. Kenapa kita tidak mengapresiasi orang yang menurut kita baik? Kerja keras, jujur, tidak merugikan. Dan dia bermakna bagi yang lain. Itu saja sih. Semoga saya tidak dianggap mengkhotbahi atau macam motivator. Enggak, saya nggak suka itu. Saya nggak mau disebut motivator karena apa? Nanti dibalikin, alah dirinya aja belum tentu. Kan tadi udah dibilang jangan sinis. Oke bang, sukses ke depannya. Thank you banget buat masukan-masukannya. Semoga acara Suan ke depannya semakin banyak yang melihat, jadi semakin banyak yang abang bagikan ke anak-anak muda. Iya, saya ingin berbagi itu aja sih sebetulnya. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya ke abang juga boleh ya. Oke. Sangat open ya bang ya. Wow. Dan gue nggak pernah melihat orang karena usia, karena gender, karena pekerjaan, karena dia napogos, namoran. I don't care. Oke. Jadi kalian tonton acara Suan by Sunan Situmorang itu ada di Toba Dream TV setiap hari Minggu jam 5 sore ya bang ya. Bet, sekali lagi yang saya tekankan adalah kalau dalam hukum perdata disebut azas itikat baik. Ini yang sangat diagungkan oleh hukum perdata. Dan saya pikir 1000 tahun lalu itu dibuat ya. Itu memang kunci, Ben. Lu harus punya asas itikat baik dulu. Betul. Kalau tidak lu punya itu, apapun yang lu lakukan, itu jadi masalah. Jadi, dalam berinteraksi, dalam apapun, kita harus punya dulu pikiran itikat baik. Kalau pikiran kita sudah buruk, lu bisa bayangin. Gue berteman sama Robert, tapi di otak gue mau tipu nih si Robert ini. Gue mau manfaatin nih si Robert ini, mumpung. Saya nggak suka orang-orang seperti itu. Lebih bagus jujur, bantu saya. Betul.
Bet bantu dong gua. Bet ini sosial, bet ini bisnis. Iya. Aku lebih suka begitu. Siap. Jadi saya bukan anti bisnis, bukan anti komersial. Bukan anti collab. Tapi saya mau jujur gitu. Itu aja. Makanya saya bilang tadi di awal, saya nggak cocok dengan politisi. Kejujuran itu yang susah. Itu aja. Mereka atas nama rakyat dari DPR, tapi mereka kemudian tidak peduli. Ya, gue marah dong, gitu loh. Ini orang using people, mengelabui, manipulatif. Saya nggak suka. Walaupun tidak semua politisi seperti itu, anggota DPR. Mungkin masih ada 1-2 yang oke lah. Itu aja sih. Jadi utamakan itikat baik. Itikat baik, jujur aja. Saya mau bisnis, saya mau sosial. Gue minta tolong sama lo, Bet. Gue minta tolong. Iya. Nggak usah gue poles-poles. Iya. Kan kita juga udah kenal lama. Capek, men. Oke, Bang. Oke. Thank you banget. Sip. Horas. Yes. Rock, man.